Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Apakah kalian pernah beli DVD di emperan lalu menonton film rame-rame bareng teman dan keluarga? Pastinya kalian tidak akan asing dengan film horror footage yang satu ini. Yap, apalagi kalau bukan film Paranormal Activity tahun 2007, di mana film ini memiliki banyak sequel, dan kalau kalian setuju kita akan maraton film ini sampai sequel terakhirnya. Oke lah, daripada kebanyakan cincong, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah vlog yang direkam pada tanggal 18 September tahun 2006, tepatnya di kota San Diego bagian wetan. Dengan menggunakan kamera barunya, si kameramen bernama Mike langsung menyambut pasangan kumpul bantengnya yang bohai bernama Kathy. Big and impressive and has a camera. Setelah mencipok pasangannya, Mike berkata jika ia akan melakukan daily vlog dengan judul "Aduk Dulu Baru Nikah", kali aja meledak di YouTube. Mendengar tingkah konyol pacarnya, Kathy langsung pergi ke kamar untuk menyimpan barang-barangnya. Singkat waktu sambil memasak, Kathy yang penasaran menanyakan alasan Mike membeli rumah di perumahan bersubsidi seperti ini, padahal duit hasil tradingnya bisa membeli rumah yang lebih mewah di wilayah California. Pantes saja Kathy kepincut. Rupanya Mike merupakan seorang trader yang sedang naik daun. Lantas rumah ini adalah rumah yang baru Mike beli dengan harga cukup miring. Lalu sambil makan, Kathy langsung menciumi Mike dan meminta dibeliin HP Ipong yang akan rilis tahun depan, yaitu tahun 2007. Beberapa saat kemudian, Kathy yang sedang merajut seketika heran saat mendengar suara gedebruk aneh dari arah dapur. Mendengar hal itu, Mike pun langsung mengeceknya. Dirasa hanya ulah si Jerry, Mike pun tidak terlalu memikirkannya. Namun sesaat kemudian, seketika Mike merasa tergiur saat melihat kebohaian Kathy. Lantas sambil malu-malu bagong, Mike mengajak pacarnya ini untuk ke kamar. Sesaat sebelum molor, bagaikan kameramen acara uka-uka, Kathy pun merasa risih saat segala kegiatannya direkam oleh Mike. Namun Mike berkata jika selain menjadi trader, ia pun ingin menjadi seorang YouTuber. Yeah, I think it's good. Hingga di jam 12 malam, Mike dan Kathy pun langsung molor dengan kamera yang terus merekam. Namun di jam 2 pagi, kamera pun menangkap suara sesuatu yang berjalan di lantai dasar. Kira-kira suara apakah itu? Apakah suara maling cangcut? What? Di keesokan harinya, Kathy pun heran saat kunci mobilnya tiba-tiba tergeletak di lantai. Namun Mike merasa jika mungkin saja Kathy lupa dan menjatuhkan kunci tersebut. Di siang harinya, Kathy berniat merekam Mike yang sedang sibuk bertarung trading. Ia pun berharap Mike bisa JP hingga mampu membelikannya mobil baru. Di malam harinya, Mike mengajak Kathy untuk sedikit melakukan relaksasi karena akhir-akhir ini dirinya merasa penat dan ingin diservis. Mendengar hal itu, Kathy pun meminta syarat, selain membelikannya Ipong tahun depan, ia pun ingin dibelikan tas mahal. Lah, gaskeun. Sesaat kemudian, baru juga 2 menit, Mike sudah kewalahan. Alhasil, mereka pun langsung molor saja. Entah kena angin atau engselnya loncer, kamera Mike tiba-tiba menangkap pergerakan pintu yang bergerak dengan sendirinya. Tak cuma itu, samar-samar terdengar suara kokolotrakan dari lantai bawah. Mana bang, kok gak kedengeran? Makanya pakai headset.
Di keesokan harinya, Mike dan Katie langsung kaget saat melihat anomali yang terjadi saat mereka tertidur. Di saat itu pula, si Tobrut Katie seketika merasa ketakutan. Ia pun curiga jika rumah yang Mike beli ini merupakan rumah berhantu. Terlebih rumah ini dijual dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi Mike berusaha menenangkan Katie, di mana mungkin saja kejadian semalam hanyalah efek engsel yang loncer. Sesaat kemudian, Mike berusaha mengecek apakah engselnya benar-benar loncer. Namun bukannya loncer, engsel pintu ini malah terdengar seperti suara Kunti. Your master plan is to move the door. Singkat waktu, Mike yang penasaran mulai mempelajari tentang jenis-jenis iblis dari buku Tatang Es yang ia beli. Karena mungkin saja memang ada iblis atau jurig yang bersemayam di rumah ini. Mendengar hal itu, Katie yang khawatir memperingatkan Mike untuk jangan gegabah, lalu menyarankan Mike untuk pindah rumah saja. Sesaat sebelum tidur, Katie meminta Mike untuk mengecek setiap sudut rumah, terlebih malam ini ia merasakan sesuatu yang buruk. Anything gets in here, we're gonna know about it. All right. Astagfirullah, di malam kelima, Mike pun kaget saat melihat Katie tiba-tiba terbangun. Lantas Katie berkata jika dirinya baru saja mengalami tindihan, ditunggangi sosok kekar dan berbulu lebat. Lalu tiba-tiba mendengar suara gedebruk di lantai bawah, Mike yang kesal berusaha untuk mengeceknya. Anyone down here? Setelah tak menemukan apapun, Mike meminta Mika untuk kembali tidur. Lantas Mike berusaha menenangkan Mika. Mika di anjing, Mika di mana? Aing jujuk Mika. Setelah tak menemukan apapun, Mike meminta Katie untuk kembali tidur. Lantas, Mike berusaha menenangkan Katie yang begitu terlihat ketakutan. Di keesokan harinya, Katie yang ketakutan sampai mengajak bestinya yang bernama Amber untuk sedikit menghangatkan suasana. Lantas setelah mendengar curhatan Katie, Amber yang penasaran meminta Mike untuk menunjukkan hasil rekaman yang ia dapat. Kemudian Mike berkata jika suara yang ia rekam bukanlah suara yang biasa ia dengar. Ia pun mulai yakin jika rumah ini benar-benar berhantu. Namun bukannya pindah, Mike yang haus konten merasa jika entitas ini bisa ia gunakan untuk membuat video vlognya semakin menarik. Di malam selanjutnya, Mike malah menantang entitas ini untuk menunjukkan wujudnya. Mendengar hal itu, Katie yang ketakutan berusaha mencegah tindakan bodoh Mike. On you out. Hey, that's enough! Your demon's worthless. You're worthless. Camera away. Di jam 3 pagi, Katie pun terbangun setelah mendengar suara gedak-geduk di lantai bawah. Lalu saat mereka berusaha untuk fokus, my God, baru saja diomongin. Sontak Mike pun kaget saat mendengar suara teriakan yang mengerikan. Di tengah rasa kaget, Mike yang muak berniat mengeceknya. Hey, please, give me a Give me a Okay, baby. Looks like it's that noise, so. Baru saja mengecek setiap sudut ruangan, lagi-lagi mereka mendengar suara gedak-geduk yang seolah mempermainkan mereka. Mendengar hal itu, seketika membuat mereka tak bisa tidur lagi. Di keesokan harinya, Katie meminta Mike untuk berhenti melakukan dokumentasi gaib di rumah ini. Ia pun kembali menyarankan Mike untuk pindah rumah saja. Namun lagi-lagi Mike menolak, di mana ia ingin membuktikan apakah sosok ini bisa menampakkan diri atau cuman sekedar suara nggak jelas. Ia pun berusaha menenangkan Katie, di mana semuanya akan baik-baik saja karena tidak ada sejarahnya jurig membunuh manusia. Di siang harinya, Mike berusaha melakukan interaksi dengan cara meminta si jurig untuk merespon pertanyaannya. Would you be happier to talk with the Ouija board? Do you have something to say in English this time? What is your quest? Where did you come from? Do you have something to say in English this time with the Ouija board? Whoa.
Setelah melakukan interaksi, Mike pun kaget saat mendengar suara si Jurig yang merespon ajakannya untuk berkomunikasi di papan Ouija. Di malam ke-15, tiba-tiba saja Katie terbangun dengan kondisi linglung. Edan sekali setelah ngejogrok selama 2 jam, tiba-tiba Katie keluar dari kamar dan pergi ke lantai dasar. Hingga sesaat kemudian, Mike pun kaget dan langsung mencari Katie yang menghilang dari kamar. Katie. Katie! Hey. Hey, what are you doing out here? Sontak Mike pun heran saat mendapati Katie sedang nyantui di luar. Kemudian Mike langsung mengajak Katie untuk segera masuk, apalagi dengan pakaian Katie yang sangat seksoi. Namun dengan tatapan kosong, Katie meminta Mike untuk pergi dan membiarkannya sendirian di sini. Dirasa sulit dibujuk, Mike yang takut Katie masuk angin berniat membawa selimut. Fuck is that? Who's that? Seketika Mike pun heran saat TV di kamarnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Boy. Seolah tak mengingat apa yang ia lakukan, Katie malah membacoti Mike yang malah menonton TV kesemutan malam-malam. Ia pun mengajak Mike untuk kembali tidur. You don't remember standing there like that's, you don't. Di keesokan harinya, Katie pun seakan tak percaya dengan apa yang ia lakukan semalam. Ia pun tidak ingat jika dirinya sempat ngejogrok selama 2 jam dan nongkrong di luar dengan pakaian minim. Yang ia ingat hanyalah ketika Mike sedang menonton TV kesemutan. Sesaat kemudian, Katie yang mulai merasakan firasat buruk meminta Mike untuk menghentikan semua ini. Akan tetapi, Mike merasa jika semalam Katie hanya mengalami tidur sambil berjalan. Kemudian, Mike yang berusaha menghibur Katie berencana mengajaknya makan di luar nanti malam. Singkat waktu sebelum pergi, Mike langsung menyiapkan papan Ouija di jam 7:30 malam. Kali aja pas ia pulang, papan ini sudah bergeser sendiri. No, don't keep me. I'm leaving and you're coming here. Anjing! Goblok, kok ada apinya? What did you do, Mika? Look at me. Hingga di jam 11 malam, Mike yang baru pulang seketika terperangah saat mendapati papan Ouija-nya seolah pernah terbakar. Melihat hal itu, Katie yang muak langsung membacoti Mike karena ngadi-ngadi menyediakan papan Ouija di rumah yang berhantu ini. Setibanya di kamar, Katie yang muak pada kelakuan Mike memintanya untuk tidur di luar dan jangan harap mendapat jatah selama sebulan ke depan. Time for this. Get out. That's not good. Di keesokan harinya, Mike yang penasaran berusaha menelaah kata yang ingin disampaikan si Jurig di papan Ouija. Hingga saat Katie datang, Mike meminta Katie untuk mendengarkannya terlebih dulu, di mana si Jurig seolah menuliskan kata Diane. Namun Katie yang tidak mengenali nama itu merasa paduli bagong, di mana yang ia inginkan hanyalah segera pindah dari rumah berhantu ini. Saat hari menjelang poek, Mike meminta izin pada Katie untuk menaburkan bedak salisir di lantai 2 guna membuktikan apakah sosok ini benar-benar berkeliaran di rumah ini. Meskipun kesal, namun ia yang hanya menumpang hidup bersama Mike mau tak mau harus mengikuti keinginan cowoknya ini. And exactly what is this gonna prove? Tomorrow, I'm making the call. Pretty good too. Looks like our floor is covered with powder, yes. Setelah menaburkan bedak salisir, Mike berusaha menenangkan Katie, di mana ia akan menjaga Katie apapun yang terjadi malam ini. Last thing.
Lagi-lagi di jam 3 subuh, mereka pun mengalami sebuah keanehan. Dan setelah dicek, betapa syoknya mereka saat menemukan jejak ceker misterius. Lantas meskipun lutut ngagibri ketakutan, Mike berusaha untuk mengecek kemana jejak ini mengarah. Where did the print stop over here? Oh my god! Melihat atap yang terbuka, mereka pun takut jika selama ini ada seseorang yang numpang hidup di rumah ini seperti cecunguk. Tak ingin hidup dengan was-was, Mike memberanikan diri untuk mengeceknya. Yeah, camera and jump out, okay? Be right back. Fuck is that? Mika, please, come on. Di tengah pengecekan, Mike pun heran saat melihat sebuah foto yang tergeletak di dalam loteng. Mika! Mika! Found this up there. Seketika Katie pun syok parah saat foto masa kecilnya tiba-tiba berada di rumah ini. Ia pun merasa tidak percaya, terlebih foto ini tidak pernah ia lihat lagi sejak 15 tahun lalu. Lantas, kenapa bisa ada di rumah baru ini? Di keesokan harinya, Mike langsung memperlihatkan penampakan jejak ceker yang terekam kamera. Dirasa keadaan semakin memburuk, Katie yang sudah muak berkata jika dirinya akan pulang saja ke rumah keluarganya. Ia pun meminta maaf karena sudah tidak sanggup lagi menemani Mike kumpul banteng di rumah ini. Merasa sayang dengan kebohaian dan ketobrutan Katie yang di atas normal, Mike meminta Katie untuk memberinya kesempatan sampai akhir pekan ini guna mengurus kepindahan mereka. Ia pun berjanji akan membeli rumah yang lebih mewah. Meskipun sudah tidak tahan, namun Katie berusaha untuk sabar daripada melepaskan pria mapan ini. Di malam berikutnya, kengerian semakin terjadi dengan ekstrim. Dan saat Katie ketakutan, Mike langsung mengeceknya. Who's that? Show yourself! Whoa. Babe, look, come. Di tengah situasi mencekam, Katie meminta Mike untuk keluar meminta bantuan. Namun baru saja turun, suara-suara mengerikan semakin jelas terdengar di lantai bawah. Lantas apa boleh buat, mereka pun hanya bisa bertahan di kamar sampai besok pagi. Di keesokan harinya, Mike pun khawatir saat melihat kondisi Katie yang seperti orang depresi. Lantas Katie berkata jika dirinya tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu keputusan Mike untuk segera pindah dari rumah ini. Rupanya Katie mengalami dilema antara harta cinta dan rasa takut, hingga ia pun hanya bisa menangis. Fuck is that? Sesaat kemudian, mereka pun kaget saat mendengar suara benda pecah di lantai 2. Our picture! Entah firasat apa yang akan terjadi, mereka pun merasa ngeri saat melihat foto kebersamaannya seolah dipecahkan oleh sesuatu. Tak lama kemudian, seketika Katie merinding setelah merasakan hembusan napas heos dari belakangnya. Melihat hal itu, Mike yang muak langsung mengecek keadaan sekitar. Downstairs! Come on. Setelah melakukan pengecekan, Mike berkata jika jurik ini benar-benar pengecut karena hanya berani terhadap perempuan. Di malam harinya, entah apa yang ada di pikiran Mike, ia pun masih bertahan di rumah ini. Lalu tiba-tiba, my God, setelah kamera menangkap penampakan bayangan hitam, Katie pun terbangun saat dirinya merasa dicipok seseorang. Dan seperti biasa, Mike yang sok keren berusaha mengecek keadaan, lalu berkata tidak ada apa-apa.
Di keesokan harinya, Katie berkata jika dirinya sudah mulai gila dengan semua ini. Lantas Mike mengajak Katie untuk melihat rekaman semalam. Knew something happened. Mike pun tidak mengerti kenapa yang diincar hanyalah Katie, sementara dirinya tidak pernah diganggu sosok ini. Hingga di siang harinya, Mike menunjukkan sebuah artikel pada Katie tentang sosok Diane yang pernah dituliskan oleh si Jurig. Dalam artikel ini, Diane merupakan salah satu korban kerusupan iblis pada tahun 1966. Tapi sayangnya, kondisi Diane semakin memburuk saat keluarganya berusaha memanggil pendeta untuk melakukan ritual pengusiran setan. Hingga pada akhirnya, Diane pun tewas setelah mengalami pendarahan ekstrim di sekujur tubuhnya. I think this thing's trying to warn us now. Mendengar hal itu, Katie meminta Mike untuk berhenti melakukan cocok logi. Di malam ke-20, sosok bayangan hitam ini kembali menampakkan wujudnya dan kembali mengincar Katie. Oh my god, untung saja Mike masih sempat menyelamatkan Katie sebelum raib di gondol bayangan hitam. Hingga beberapa saat kemudian, Katie yang ketakutan memohon pada Mike untuk pindah sekarang juga. Lantas, Mike pun berencana untuk menginap dulu di Hotel Oye untuk sementara waktu sampai tim pengangkut barang datang. Kemudian, Katie pun mengeluhkan perih di punggungnya. Sontak Mike pun syok parah saat melihat bekas cupang ekstrim yang dilakukan si Jurig kepada Katie. Apakah si Jurig pun terpikat dengan kebohongan Katie sampai-sampai ia diincar? Hingga di keesokan harinya, Mike pun heran saat melihat Katie malah mageran dan ogah-ogahan saat diajak pergi ke Hotel Oye. Lantas dengan kondisi linglung, Katie berkata jika dirinya sudah nyaman tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, seketika membuat Mike gak habis pikir. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Katie? Di tengah malam terlihat sesuatu yang aneh kembali terjadi pada Katie Tobrut. Bagaikan orang kerusupan, setelah 2 jam memperhatikan Mike, Katie pun langsung pergi. My god, rupanya Katie yang kerusupan akhirnya menghabisi Mike yang sok-sokan menantang makhluk goib. Singkat waktu, menurut catatan, 3 hari setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian menemukan jasad Mike tewas tergeletak di kamar, sementara keberadaan Katie masih belum diketahui. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat mengerikan sekali, bukan? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Katie? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.